Kalau ngomong mandi pakai air apa? Sebagaimana dalam kitab Matan Takrib, kata Imam Abi Suja, al-miyahul lati yajuzu bihat tathiru sab'umiyah. Air yang boleh buat mandi junub, boleh buat wudu, boleh buat ngilangin najis, ada 7 macam air. Salah satunya air laut, boleh mandi. 2 air kali, 3 air hujan, 4 air sumur, 5 mata air, 6 air salju, 7 air embun. Ini yang mana aja boleh dia dipakai mandi, tentu dengan catatan airnya kudu suci, mensucikan. Air hujan yang sudah dicampur dengan kopi dan gula namanya air kopi, ini kagak boleh buat mandi karena bukan suci mensucikan, suci doang. Kurang lebih demikian. Apalagi tuh? Oh, tayamum. Bagaimana kalau kita tayamum kayak sesar atau nggak ada air begitu? Maka tayamumnya dia ngambil debu yang ada di tembok rumah sakitnya, atau dia punya mobil itu ada debunya di kacanya, dia tempelin dia punya tangan, niat saya tayamum sebagai ganti mandi, begitu. Nawaitu tayammuma listibahatis sholati, ya, niat saya tayamum sebagai ganti mandi junub untuk membolehkan sholat karena Allah Ta'ala, begitu, fardu karena Allah Ta'ala. Maka diusap dia punya wajah, diusap dia punya tangan kanan, habis wajah tepuk itu, ngambil lagi, bukan di tempat yang tadi kalau di kaca mobil, maka di sebelahnya yang enggak ditepuk tadi karena tadi tak mustakmal, maka kemudian usap tangan kanan begitu dan usap tangan kiri, begitu caranya. Begini, kalau pakai cincin, cincinnya dicabut. Kalau pakai jam, jamnya dicabut. Begitu. Saya jam cincin aja karena bakal nutup. Ngambil ini, jari ini ditempelin kelingking, ditempelin di apa ini, telunjuk. Begitu, ditarik. Sudah ini semua dibalik, ini begini dan begini. Ini namanya tayamum. Tangan kirinya juga sama, kayak begitu, gitu. Kalau tangan kanan sunat, kalau tangan kiri wajib dicabutnya karena debu nggak bisa masuk di sela-sela cincin. Dengan begitu selesai dia tayamum, pengganti mandi, melahirkan. Itu seperti demikian. Bagaimana niatkah dalam hati? Jadi kembali, kalau ngomongin kamar mandi itu beda dengan WC. Ini yang kita harus pahami. Jadi WC itu jamban, khola itu tempat doang. Kalau kita sebagai orang perkotaan yang tanahnya seupil, semetet, itu kamar mandi juga, itu ada WC sedikit di situ, ngambil air juga buat masak, nyuci juga di situ, itu namanya bukan jamban tapi dauratul miyah, ruang air, maka disebutnya kamar mandi. Boleh kamar mandi, bukan jamban. Jangan yang di jambannya tuh, yang klosetnya. Ini ada keran di situ, begitu. Inilah yang dijelaskan oleh Syekh Hasan Ayyub dalam kitabnya, harus paham mana jamban, mana kamar mandi. Kalau kita disebut kamar mandi karena di situ semuanya dari situ, karena rumahnya kecil. Kalau orang dulu WC-nya hektaran. Begitu, itulah jamban. Atau orang Sunda kakusnya di atas kali, itu kakus doang, ceboknya tempat lain, itulah yang disebut jamban. Jadi kita harus bedakan mana jamban, mana kamar mandi. Sebagaimana kajian-kajian sebelumnya suka dijelaskan terkait hal yang seperti ini. Wallahu a'lam.